Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada channel Polikarta Ruang Untuk Semua. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan video sebelumnya mempelajari cara merektifikasi georeferensi atau registrasi peta. Pada video kali ini kita menggunakan peta yang berbeda, yaitu peta Provinsi Sulawesi Selatan. Peta ini dapat kita temukan di internet. Persiapkan terlebih dahulu program ARMAP, lalu kita manggil data atau menyeretnya saja masuk. Nah, ini dia, ada peringatan referensi spasialnya tidak dikenali, klik OK. Lalu kemudian kita atur layernya, pilih WGS 84 dan klik OK. Pastikan kita telah mengaktifkan toolbar georeferensi. Setelah itu kemudian pastikan juga file yang terpilih secara otomatis ini adalah file yang kita inginkan untuk diregistrasi. Sebelum kita menentukan titik kontrol, sebaiknya kita mengecek koordinat yang tertera pada peta. Ya, kita coba baca. Nah, ini ada 119 derajat 00 menit, di sini ada 120 derajat 00 menit. Berarti di tengah sini itu 119 derajat 30 menit, dan sudah pasti di sini adalah 119 derajat 15 menit, dan di sini 119 derajat 45 menit. Jadi setiap ruas ini panjangnya adalah 15 menit. Ini ada hal yang kita ragukan karena panjang ruas ini itu tidak sama dengan panjang ruas yang kita pastikan adalah 15 menit, karena jika kita perhatikan garis ini jauh lebih pendek dibanding garis yang kita sudah tetapkan dengan panjang 15 menit. Kita akan gunakan tik ini, berarti di tik ini itu posisinya adalah 119 derajat 00 menit di sini 118 derajat 45 menit, dan di sini 118 derajat 30 menit. Oke, kita catat dulu. 118 derajat 30 menit 0 detik. Nah, untuk tik pada garis lintang kita pakai tik ini 2 derajat ya, 00 menit. 2 derajat 0 menit 0 detik. Untuk menetapkan pertemuan antara garis bujur dan garis lintang pada tik bujur ini dan tik lintang, kita menggunakan fungsi dari toolbar drawing. Ini dia, kita pilih rectangle ya. Kalau belum aktif, diaktifkan saja dulu di customize, aktifkan di sini customize toolbar, lalu pilih draw. Oke, kita pilih rectangle. Kita coba pertemukan kedua tik ini. Oke, di sini saja. Pertemuan antara tik bujur dan tik lintang itu terdapat pada titik ini. Maka disinilah kita menetapkan titik kontrol yang pertama. Di zoom saja, kemudian klik dan masuk input DMS-nya. Oke, selanjutnya kita tentukan titik yang kedua pada sisi kanan atas. Ya, di scroll juga boleh. Lakukan hal yang sama, bentuk rectangle di sini, pertemuan antara tik bujur dan tik lintangnya. Di sini angkanya 121 derajat 0 menit, di sini 121 derajat 15 menit, di sini 30 menit, dan sini sudah pasti 121 derajat 45 menit. Kita catat saja 121 derajat 45 menit 0 menit. Oke, kita klik add control point, lalu klik kiri di pertemuan garis ini. Kalau kurang yakin di zoom saja, terus klik kiri, lalu klik kanan input DMS. Oke, kita buka catatan kita. Nah, biasanya kalau sudah menetapkan dua titik kontrol, itu
sudah mendekati ya. Kita coba memanggil data pembanding ya, data administrasi. Kemudian, nah ini sudah mendekati ya, sudah mendekati. Oke, selanjutnya pada titik ketiga kita ambil kiri bawah. Tampak di sini tidak ada tik yang kita lihat selain tik yang ada di atas sini ya. Oke, kita gunakan kembali fasilitas rectangle. Kira-kira kita ambil di sebelah sini sebagai titik kontrol yang ketiga. Klik kiri, lalu klik kanan, input DMS. Nah, masukkan saja. Biasanya angka ini sudah mendekati. Sebelumnya kita telah menetapkan bahwa setiap ruas panjangnya adalah kelipatan 15 menit. Jadi seperti halnya ini 29 kita ganti saja 30, lalu kemudian ganti ini dengan 0 menit, kemudian 5, 47 ganti dengan 45 karena ini yang terdekat dan kelipatan 15, lalu kemudian beri 0 saja di sini, lalu kemudian oke. Nah ini dia. Kita coba klik kanan pada file kita, lalu zoom to layer. Nah ini dia titik pertama, 2, dan 3. Nah, selanjutnya kita masuk ke titik keempat. Lakukan juga hal yang sama, kita butuh bantuan rectangle. Pertemukan antara garis ini dengan ini. Lakukan hal yang sama untuk titik keempat. Klik kiri, lalu klik kanan, input DMS. Nah, angkanya juga sudah mendekati, pilih. Berarti sudah 121 derajat, 45 menit. Oke, ini di 0 detik saja. 0 menit, 0 detik. Oke. Nah, ini ada pergeseran ya. Zoom to layer. Lalu, setelah kita tetapkan keempat titik ini, update georeferencing. Oke. Nah, kota ini sudah terregistrasi. Ada file yang dihasilkan sebagai file proyeksinya. Oke, saya sudah merubah warna dari peta rujukan kita, peta administrasi kabupaten untuk Pulau Sulawesi. Dan kita lihat di sini ada gap antara peta yang sudah kita registrasi dengan peta rujukan ini. Ini ada gap di Pulau Selayar. Dan kalau kita lihat di sebelah kanannya, harusnya angkanya sama untuk garis lintangnya, namun di sini 0 derajat 40 menit lintang selatan, sementara di sisi baratnya yang disebut 1 derajat 45 menit. Jadi terdapat dua kekeliruan yang kita temukan. Di samping itu ada lagi gap-gap yang lain pada sisi-sisi peta ini. Oke, pada video berikutnya kita akan membahas hal yang sama, namun dengan metode yang berbeda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap bergabung dengan channel Polikarta, ruang untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.